初めてだって関係ない好きにしちゃって It's alright 人生なんて無駄甘いバカな Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi selaku ketua kelompok 3, kelompok dari Muhammad Nadif Al-Ghifari, Muhammad Helmi Fadila, Nadif Mulana, dan Arya Aprel Abdillah dari kelas 17 5D11. Di sini kami ingin mempresentasikan penelitian kami, yaitu membuat rancangan animasi interaktif pembelajaran anak yang digunakan untuk sebagai metode pembelajaran interaktif. Kita mulai dengan latar belakang. Umumnya usia anak-anak cenderung suka bermain daripada belajar. Bermain merupakan pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada anak. Kemudian pada masa anak-anak juga sedang terjadi pematangan fisik dan psikis yang siap merespons stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Lepas dari bermain, anak juga tertuntut belajar agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Agar tercapai optimal, maka dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai. Dari latar belakang masalah di atas, maka kami akan mencoba merancang sebuah prototipe aplikasi animasi interaktif berbasis Android dengan tampilan yang menarik, yang dimana aplikasi tersebut yang mungkin nanti dapat menarik perhatian sang anak dalam belajar, juga menimbulkan semangat belajarnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ghifari. Saya akan menjelaskan untuk bagian maksud dan tujuannya. Pertama, meningkatkan semangat belajar anak karena aplikasi ini ditujukan untuk pembelajaran anak. Dan yang kedua, untuk meningkatkan selera atau wawasan interface terhadap anak sejak usia dini. Juga ada memberikan inovasi bagi developer pembuat aplikasi belajar. Yang ini seperti contohnya kita sebagai developernya agar tak hanya mementingkan sistem bisa berjalan saja, tapi juga memperhatikan segi interface-nya dengan serius. Jadi dengan memperhatikan interface-nya kita bisa buat interface yang sebagus-bagusnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah hipotesis. Dengan adanya aplikasi animasi interaktif berbasis Android ini akan membuat anak-anak menjadi lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar, yang tentunya akan membuat pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Akan dilanjutkan lagi oleh Nadif. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Dalam penelitian rancangan pengembangan sistem ini digunakan teknik pengumpulan data kuantitatif yang berupa kuesioner. Metode tersebut digunakan untuk survei pendapat mengenai keadaan kondisi belajar anak dengan pembelajaran konvensional serta kebutuhan pengembang dalam perancangan prototipe. Selanjutnya, Farel. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian yang kami lakukan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kondisi metode pembelajaran anak usia dini sebelum menerapkan media animasi interaksi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, testing hasil desain prototipe untuk mengambil masukan lalu dikembangkan. Akan dilanjutkan. Landasan teori pendidikan anak. Pendidikan sudah menjadi dasar utama bagi setiap individu karena pendidikan merupakan dasar penentu sikap, pola pikir yang berbentuk sejak menginjak jenjang pendidikan dasar dan mendapatkan pendidikan berkualitas. Merupakan hak bagi setiap warga negara, termasuk bagi anak usia dini. Pendidikan yang tepat bagi anak usia dini ditentukan oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh pembimbing belajar. Untuk itu, orang tua perlu mengetahui dan memahami metode pembelajaran yang tepat agar sang anak dapat menggali dan mengembangkan potensinya yang dimiliki. Akan dilanjutkan lagi oleh Nadif. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi. Animasi adalah kumpulan gambar yang disusun terurut yang kemudian ditampilkan dengan cepat sehingga terlihat hidup bergerak. Faktanya, mata manusia hanya dapat menyimpan satu gambar selama 1/16 detik, yang menyebabkan ketika gambar muncul secara berurutan dengan cepat, maka otak akan menggabungkannya menjadi gambar yang bergerak. Agar gerakan animasi terlihat halus, maka frame rate atau jumlah gambar berurutan yang ditampilkan harus dipertimbangkan. Pada umumnya, frame animasi untuk membuat gerakan terlihat halus adalah 24 frame per second. Animasi yang banyak dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti UI atau UX, periklanan, pembelajaran interaktif, bisnis, hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya, Farel. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang landasan teori. Pembelajaran interaktif merupakan teknik pembelajaran yang membangun situasi interaktif yang edukatif. Pemanfaatan teknologi sebagai metode pembelajaran interaktif telah menyajikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, menyesuaikan informasi, dan juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ghifari. Desain interface. Desain interface itu sendiri adalah sebuah jembatan sistem dengan pengguna UI berupa bentuk, warna, dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Kemudian lanjut. Metode prototyping. Prototyping adalah metode pengembangan perangkat lunak yang melibatkan interaksi antara pengembang dan pelanggan selama proses pembuatannya hingga menjadi desain dan sistem yang utuh.
Perangkat lunak pendukung aplikasi. Dalam pembuatan rancangan yang kami buat, kami menggunakan software desain yaitu Adobe Experience sebagai media desain prototipenya dan Adobe Illustrator untuk pembuatan aset-asetnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Helmi Fadila. Identifikasi masalah kondisi belajar anak dengan metode konvensional. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional pada umumnya sangat membantu murid mendapatkan arah belajar yang tingkat kesulitannya bertahap. Namun, sisi kekurangan pada pembelajaran tersebut cenderung memberikan efek bosan atau mengantuk, yang dimana tingkat keparahannya dapat menghilangkan rasa ingin belajar pada sang anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nadif Al-Ghifari. Analisis kebutuhan sistem, di mana analisis kebutuhan sistem ini sebelum membuat prototipe, kami melakukan survei ke beberapa kelompok kami sendiri untuk perancangan, dan berikut merupakan hasil dari survei tersebut, di mana pertanyaan dari kuesioner pertamanya itu menurut kita itu apa materi pembelajaran yang menarik untuk diterapkan pada aplikasi prototipe yang akan dibuat. Ada juga pertanyaan mengenai sebutkan hal-hal yang diinginkan atau diterapkan pada aplikasi prototipe yang terkait. Berikut hasil survei rancangannya. Yang pertama, memiliki menu kedua, memiliki menu pengenalan huruf, yang ketiga memiliki menu berhitung, dan yang keempat memiliki menu mewarnai. Lanjut. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Desain rancangannya terdiri dari screen menu seperti gambar di bawah, lalu mengenal angka seperti gambar di bawah, mengenal huruf seperti gambar di bawah, berhitung dan mewarnai seperti gambar di bawah. Selanjutnya, Nadif. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe. Yang pertama ada screen menu, yaitu ada animasi interaktif pembelajaran anak. Yang kedua ada mengenal angka, seperti gambar yang di bawah. Yang ketiga ada mengenal huruf. Yang keempat berhitung. Dan yang kelima mewarnai. Dan selanjutnya, Givari. Di sini kita masuk ke User Experience Design atau UCD. Pada saat ini kami mereview kembali jangan desain dengan berfokus pada UCD-nya. Di sini terdapat effectiveness-nya itu untuk menemukan menu mengenal angka, rata-rata menjawab iya dari ke-15 responden. Kemudian untuk menemukan mengenal huruf juga semuanya sama, 15 responden untuk iya. Kemudian menemukan menu berhitung juga sama, 15 responden untuk iya. Kemudian menemukan menu mewarnai dari 15 responden juga iya. Kemudian dari learnable, waktu tempuh menemukan menu mengenal angka dan memahaminya, waktu tempuh 1 detik terdapat 5 orang, 1,25 detik 1 orang, 1,5 detik 1 orang, 2 detik untuk 3 orang, dan waktu 3 detik untuk 2 orang, dan waktu 6 detik untuk 3 orang. Lalu di sini untuk kuesioner menu mengenal huruf dari ke-15 responden, 1 detik terdapat 5 orang, 1,9 detik 1 orang, 10 detik 1 orang, waktu 2 detik terdapat 4 orang, untuk waktu 3 detik terdapat 1 orang, 4 detik juga 1 orang, 5 detik dan 7 detik juga 1 orang. Dan kemudian untuk menu berhitungnya, waktu 1 detik untuk 6 orang, untuk waktu 16 detik 1 orang, waktu 2 detik 4 orang, dan 3 detik 2 orang, 6 detik terdapat 2 orang. Kemudian untuk menemukan menu mewarnai, untuk waktu tempuh 1 detik terdapat 5 orang, 1,45 detik 1 orang, 10 detik 1 orang, 2 detik 3 orang, untuk 3 detik 3 orang, 7 detik untuk 1 orang, dan 8 detik untuk 1 orang. Lanjut ke user attitude. Apakah tampilan visual prototipe mudah dibaca atau tidak? Dari ke-15 responden itu hanya ada 2 jawaban, yaitu setuju dan sangat setuju, rata-rata total 46,7%. Kemudian untuk mengenai isi konten pada prototipe itu mudah dipahami atau tidak, dari ke-15 responden didominasi sangat setuju dengan skor 60%, lalu disusul oleh yang setuju 26,7%, dan yang untuk netral 13,3%. Kemudian lanjut isi konten pada prototipe aplikasi mudah dipahami atau tidak, dari ke-15 responden itu 60%-nya didominasi oleh sangat setuju, kemudian 20%-nya lagi setuju, dan 20% lagi untuk netral. Kemudian menu navigasi dan isi konten prototipe itu mudah ditemukan atau dicapai. Dari ke-15 responden ini didominasi oleh sangat setuju dengan skor 46,7%, kemudian untuk setujunya 33,3%, dan untuk yang netral 20%. Lanjut ke kuesioner berikutnya, yang yaitu apakah desain interface pada aplikasi sudah bagus atau tidak. Dari ke-15 responden didominasi oleh cukup bagus sebesar 53,3%, dan sisanya sangat bagus 40%. Kita lanjut ke user experience design dengan UCD atau user centered design. Kita masuk ke user attitude-nya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan dari hasil survei, maka kami melakukan kalkulasi perhitungan nilai tertinggi dikalikan jumlah survei dan dikalikan dengan jumlah responden. Untuk penilaian nilai, untuk sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, atau untuk biasa 3, setuju 4, dan untuk sangat setuju diberi nilai 5. Lalu kita di sini melakukan perhitungannya. Nilai tertinggi tadi sudah tertera yaitu 5. Untuk sangat setuju kita kalikan dengan jumlah survei berjumlah 5,
kemudian dikalikan dengan jumlah responden sejumlah 15 orang. Maka akan dihasilkan 375. Lalu dari 375 ini kita kategorikan untuk penilaiannya, kita bagi 5 kategori. Untuk penilaian di angka 75 untuk sangat tidak memuaskan, 150 tidak memuaskan, 225 memuaskan, 300 cukup memuaskan, dan 375 sama. Lalu kemudian kita melakukan perhitungan dari survei 1 hingga survei 5, di mana di survei 1 ini untuk yang sangat setuju terdapat 7 orang, maka akan dihasilkan 35 angka. Lalu di 7 terdapat 7 orang, yaitu tadi 74 menjadi 28. Kemudian untuk pangkalan biasa sejumlah 1 orang, maka dihasilkan dari survei 1 ini sejumlah 66. Kemudian lakukan perhitungan di survei kedua, di mana untuk yang sangat setuju terdapat 9 orang, untuk yang setuju terdapat 4 orang, dan untuk yang netral biasa terdapat 2 orang. Maka dapat dihasilkan perhitungan di survei 2 ini sejumlah 67. Kemudian di survei ketiga, untuk yang sangat setuju terdapat 9 orang, untuk yang setuju 3 orang, dan untuk yang netral sejumlah 3 orang, maka dihasilkan perhitungan untuk survei 3 yaitu sejumlah 60. Kemudian di survei keempat, untuk yang sangat setuju terdapat 7 orang, lalu kemudian untuk yang setuju terdapat 5 orang, dan untuk yang netral biasa terdapat 9 orang, maka hasil perhitungan untuk survei 4 sejumlah 64. Lalu terakhir di survei kelima, untuk setuju terdapat 6 orang, untuk netral atau biasa terdapat 8 orang, dan untuk tidak setuju terdapat 1 orang, maka perhitungan dari survei 5 ini sejumlah 50. Maka kita totalkan dari survei 1 hingga survei 5 yaitu sejumlah 313, di mana di sini kategori cukup memuaskan di sekitar 300. Sekarang saya membahas tentang masukan. Masukan yang diberikan terkait desain interface yang sudah dibuat. Yang pertama tuh responden minta lebih banyak warna lagi. Yang kedua, tolong dibuat lebih menarik untuk anak-anak lagi. Yang ketiga, mungkin tulisan mewarnainya agak membuat saya lama mencarinya. Yang keempat, ada sudah sangat bagus. Yang kelima, sudah bagus. Keenam, tidak ada masukan. Yang ketujuh, kombinasi warna sangat menarik. Mungkin bisa dikembangkan model baru lagi. Selanjutnya, mungkin warnanya terlalu rame, agak dikurangi. Beberapa warna lebihnya sudah sangat bagus. Selanjutnya, ini menurut saya sudah cukup bagus untuk keseluruhan dan cukup mudah untuk diakses. Dan yang terakhir, desainnya sudah bagus, tapi menurutku warna fontnya di setiap menu itu agak kurang kebaca. Kalau dari jauh, soalnya warnanya mirip dengan background atau gambarnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang prototype update, di mana prototype update ini adalah evolusi atau perkembangan dari aplikasi sebelumnya yang sudah diperlihatkan berdasarkan hasil kuesioner dari masukan. Di situ kami mengambil beberapa poin yang dapat diambil berdasarkan bila poin 1 masukan sudah terjawab oleh responden lain, maka kita anggap itu nilainya 0 dan nilai 1 sebagai masukannya. Dan diolah kembali oleh para pengembang dari kelompok kami sendiri mengenai UI-nya, apa yang ingin kita ambil dan dimasukkan. Dan berikut hasil dari diskusi masukan tersebut, dan berhasil dengan new yang di mana icon dan logo dari aplikasi tersebut berwarna lebih sejuk yang sebelum warnanya terlalu terang, begitupun dengan yang lainnya, dan font di menu dan sebagainya. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan sebagai bagian dari materi penjelasan baik itu dalam free ataupun yang kami gunakan pada penelitian ini. Terakhir, penutup pada kesimpulan, yang pertama adalah pendidikan anak sangat penting diperhatikan, terutama bagi para tenaga pendidik yang harus memiliki metode pembelajaran yang baik dan jauh lebih efisien daripada umumnya. Yang kedua, pada perancangan sebuah desain aplikasi sangat banyak metode yang tersedia. Salah satunya adalah penerapan UCD User Center Design, yang setiap olahan desain pada sebuah aplikasi berdasarkan kenyamanan pengguna, baik untuk user pemakai ataupun user developer. Seperti yang kami buat, yaitu melakukan pada user kebutuhan dan tampilan UI. Kemudian ada saran, desain yang baik itu berdasarkan apa kebutuhan dan kemampuan user, bukan hanya penuntasan semata. Dari itu, UX sangat penting dalam pembuatan sebuah prototype yang hasilnya sangat berdampak baik pada jalur sistem atau pada interface-nya yang dapat membuat nyaman penggunanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.